Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Roni, kembali lagi dengan saya Putra. Di sini Putra ingin menyelesaikan tugas menguji menggunakan analisis SPSS, yaitu uji korelasi tata jenjang Spearman. Oke, coba Putra share screen. Oke, bentar. Oke. Adapun skenario pada uji korelasi tata jenjang Spearman. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat dengan insiden diare didapatkan data sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa 5%, apakah ada hubungan negatif antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan insiden diare. Adapun data-datanya sebagai berikut. Ini nama-nama desa, kemudian rata-rata pengetahuan masyarakat ada baik, sedang, sangat baik sekali, rendah. Kemudian ada insiden diarenya dalam hitungan persen, dalam satuan persen, ada 8%, 13%, dan lain-lain. Oke. Sekarang kita akan masuk ke analisis SPSS-nya. Oke, yang kita klik pertama kali itu pada variable view, lalu pada bagian name-nya ini kita buat X, kemudian yang bawahnya Y, lalu desimalnya kita buat 00 aja, karena kita tidak membutuhkan juga kan yang data desimal. Kemudian pada bagian labelnya, di bagian X ini, yang X kita buat rata pengetahuan masyarakat. Kemudian yang bagian Y-nya ini kita buat insiden diare. Oke, setelah itu kita ke data view. Kita input datanya. Oke, di sini terlihat ya X dan Y. X ini tadi rata pengetahuan masyarakat dan Y-nya ini adalah insiden diare. Oke, kita kembali ke skenario-nya. Oke. Pada insiden diare, di sini udah jelasnya ada angkanya. Kalau pada rata pengetahuan masyarakat masih dalam bentuk ini masih dalam baik, sedang ini belum kita lakukan pengkodean. Di skenario ini ada pengkodeannya. Sangat baik sekali itu 7 nilainya. Sangat baik itu 6, baik itu 5, sedang 4, rendah 3, sangat rendah 2, dan sangat rendah sekali itu 1. Jadi nanti dari angka-angka yang pengkodean ini kita masukkan ke dalam SPSS-nya itu menggunakan kode-kode tadi. Nih kayak baik nih. Kita tidak tulis baik tapi melainkan kita menulis dengan tulisan 5. Kemudian selanjutnya itu ada sedang. Sedang kita buat 4. Seperti itu sampai ke bawah ini sampai 14 sampel. Sini ada 14 kan 1 2 3 4 5. Ya ada 14 sampel sampai 14 sampel kita sesuaikan dengan pengkodean ini untuk bagian X-nya. Kalau untuk nilai Y kita tinggal masukkan aja sesuai dari skenario. Oke. Kita coba. Di sini tadi saya udah copy, saya tinggal pastiin aja. Oh, udah nih kan. Udah ada 14 sampel. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita klik analisis. Analyze, kemudian kita klik correlate, kita klik yang bivariate. Nih, bagian variabel kita masukkan keduanya, dua data ini kita masukkan, kemudian kita klik centang pada Spearman, kita akan melakukan uji Spearman dan persennya kita hapus, kemudian test of significance, tutelate, flag-nya kita centang. Oke, kemudian kita klik OK.
muncullah nilai atau hasil output correlation Spearman-nya. Ini kan udah terlihat nih jelas. Oke. Sekarang kita tinggal menginterpretasikan data. Yang kita interpretasikannya ada 3. Pertama kita lihat dulu apakah ada signifikansi antara kedua hubungan. Terus yang kedua, kita lihat tingkat kekuatannya atau keeratan antar kedua hubungan atau variabel. Dan yang terakhir, kita lihat arah jenis hubungan positif dan negatif berdasarkan hipotesis yang diinginkan pada skenario atau pertanyaan pada skenario. Yang pertama, kita lihat signifikansi hubungan. Sebelum kita menginterpretasikan, kita melihat signifikansi hubungan, kita lihat dulu pedoman yang digunakan pada signifikansi hubungan ini. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Ini dia. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dia berkorelasi. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Ingat, kurang berkorelasi, lebih dari 0,05 tidak berkorelasi. Kita kembali ke hasil outputnya, kita lihat bersama-sama. Yang kita lihat tuh ya pada nih, correlation coefficient. Oke. Berdasarkan output berikut yang kita lihat ini, diketahui nilai signifikansi atau nilai sigtotalnya yaitu sebesar 0,00. 0,000 itu nilai sigtotalnya 0,00. Maka karena nilai sigtotalnya 0,00 dan kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan masyarakat dengan insiden diare. Berarti kedua hubungan ini signifikan, ada hubungannya antara pengetahuan masyarakat dengan kasus insiden diare. Oke. Selanjutnya kita lihat tingkat kekuatannya atau keeratannya. Ini kita baca dulu pedoman kekuatan hubungan correlation coefficient-nya. Dilihat di ini, kita kembali ke kasusnya. Ini dia pedomannya. 0,00 sampai 0,25 itu korelasinya sangat lemah. 0,26 sampai 0,50 korelasinya cukup. 0,51 sampai 0,75 itu korelasinya tuh kuat. 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat dan 1,00 korelasinya sempurna. Oke, pada hasil output kita correlation coefficient-nya itu adalah 0,970. Berarti kita abaikan negatifnya ya. Ini hasilnya 0,970. Artinya tingkat kekuatan atau keeratan hubungan berkorelasi sangat kuat karena dia ada di antara 0,76 sampai 0,99 karena kita ini kan 0,970 ya, berarti dia korelasinya sangat kuat. Seperti itu. Oke, yang terakhir kita lihat arah jenis hubungan positif dan negatif. Oke, kita kembali lagi ke pedomannya. Kita lihat. Ini dia. Arah jenis hubungan positif dan negatif. Nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabelnya searah. Itu maksudnya seperti ini. Jika nilai X atau independennya tuh, ya jika ini kan positif kan, berarti tandanya nilai X atau independen itu tuh terjadi peningkatan, maka nilai Y-nya, dependennya itu juga mengalami peningkatan. Kalau pada variabel negatif, nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tak searah. Itu maksudnya kalau nilai X-nya itu mengalami peningkatan, maka nilai Y-nya itu mengalami penurunan. Dia jadi tak sama, karena dia tak searah. Oke, seperti itu. Ingat, kita kembali lagi ke output. Di output ini nih, nilai apa namanya? Nilai arahnya apa namanya? Correlation coefficient-nya ini nih adalah negatif. Jadi
pertanyaan kan gini, sesuai dengan hipotesis pada kasus kan, apakah ada hubungan negatif antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan insiden diare? Jadi dapat kita lihat kan angka koefisien korelasinya kan hasil outputnya itu bertanda negatif nih. Sehingga hubungan kedua variabel itu bersifat tidak searah. Tadi kan sudah sesuai pedoman kalau negatif dia tidak searah. Maka dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan masyarakat, jika terjadi peningkatan pada masyarakat, maka insiden diare akan mengalami penurunan seperti itu. Itu kesimpulan dari arah jenis hubungan ini. Jika pengetahuan masyarakat yang mengalami peningkatan, maka insiden diarenya yang mengalami penurunan. Seperti itu. Baiklah, sampai di sini penjelasan mengenai uji korelasi tata jenjang Spearman. Jika ada kesalahan, saya butuh kritik dan saran dari Bapak demi pembelajaran yang lebih baik buat kedepannya. Video ini menjadi video yang terakhir dari pengerjaan tugas biostatistik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.